Duduk di sini ya. Masa depan bangsa dikontribusi oleh jutaan UMKM di Indonesia. Dengan semangat itu, MP Store hadir untuk para UMKM. Waktu demi waktu, kami berupaya untuk terus mendigitalisasi UMKM di Indonesia dan turut membantu perekonomian bangsa dengan men-scale up para UMKM. Sebagai salah satu aplikasi yang telah digunakan banyak toko dan UMKM di Indonesia, MP Store terus maju menjadi super aplikasi bagi para UMKM. Didukung dengan banyak fitur di dalamnya. Digital Payment Point. Tersedia ribuan produk digital dan payment point yang dapat digunakan secara langsung dengan harga terjangkau. Kris UMKM yang dapat membantu UMKM untuk membuat kris tokonya sendiri dan real-time settlement. Kasir online gratis, membantu memudahkan untuk para UMKM mencatat penjualan, menganalisa, dan mengakses laporan keuangannya. Supply chain produk, membantu UMKM untuk melakukan kulakan bahan baku jualan dengan mudah dan diantar ke tempat. Akses permodalan, bekerja sama dengan bank untuk memberi akses permodalan dengan mudah kepada UMKM. Mini ATM, EDC Mini ATM untuk toko, membantu masyarakat agar mudah melakukan tarik uang dengan pergi ke toko sebelah. Agen logistik, toko dan UMKM bisa dengan mudah menjadi drop-off point pengiriman barang dan mencetak resi sendiri. Dan yang terakhir, online store. Fitur ini memudahkan para UMKM menjual produknya secara online yang terintegrasi dengan sistem kasir MP Store. Para UMKM dengan mudah dapat menyebarkan katalog produk dan menjualnya secara online. Kami percaya akan pertumbuhan yang nyata bagi UMKM dan bangsa Indonesia. Kami akan terus berkomitmen melakukan kolaborasi dan inovasi teknologi terdepan. Karena kami yakin Indonesia emas dimulai dari memajukan dan mendigitalisasi UMKM di Indonesia. MP Store akan terus berkontribusi untuk negeri dengan semangat sinergi dan empowering UMKM di Indonesia. MP Store. MP Store, empower your store. Halo Smart People, kembali lagi dalam acara RHB Smart Talk View from the Top bersama saya Fitria. Dan kali ini kita sudah tersambung nih bersama Pak Abdul Muiz dari CEO MP Store yang sebentar lagi akan listing di bursa. Tak kenal maka tak sayang, langsung saja kita ngobrol dengan Pak Abdul Muiz. Halo Pak Abdul Muiz, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak. Oke, Pak saya panggilnya Pak Aat aja boleh? Boleh. Oke, Pak boleh diceritain sedikit nih mengenai MP Store tuh apa sih Pak? MP Store itu kita itu platform aplikasi yang support untuk UMKM di seluruh Indonesia. Jadi di aplikasi kita itu banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatin dan beberapa di antaranya itu for free untuk empower UMKM di seluruh Indonesia. Oke, Pak, kan seperti yang kita tahu nih bahwa MP Store itu adalah, super apps nih yang membantu UMKM supaya lebih efisien. Nah, bisa dijelasin lebih detail kah, kira-kira apa nih yang menjadi pembeda antara MP Store dengan aplikasi-aplikasi yang lain? Oke, MP Store dengan aplikasi yang lain bedanya apa sih? Biasanya UMKM itu kita tahu UMKM di Indonesia itu dia memiliki device yang tidak proper lah ya. Sehingga beberapa penyedia aplikasi lainnya itu standalone menu ataupun fitur. Kita contoh sebagai contoh ada beberapa aplikasi yang
hanya bisa jualan pulsa, agen PPOB, payment point aja. Ada aplikasi yang hanya untuk kasir saja. Ada aplikasi yang hanya untuk nyediain digital payment aja gitu kan. Nah, di MP Store nih lengkap. MP Store itu ada akses kasirnya, toko bisa bikin krisnya sendiri, dan itu kris UMKM juga kita real time settlement karena kita tahu sih toko itu eh, dananya nggak banyak, jadi dia butuh modal cepat untuk diputer. Lalu ada 5.000 payment point produk yang bisa dijual ulang sama eh, toko-toko UMKM di Indonesia. Lalu ada akses ke bahan baku, jadi di aplikasi kita bisa kulakan, kita konekin dengan distributor terdekat. Lalu di aplikasi kita bisa menjadi agen mini ATM. Jadi tokonya Bapak Ibu UMKM di seluruh Indonesia itu bisa jadi agen mini ATM. Yang mana kita tahu populasi ATM di Indonesia itu tambah turun, bukan ditambah tapi dikurangin karena kosnya memang gede ya. Oleh karena itu kita manfaatin jaringan toko-toko atau UMKM di Indonesia agar bisa menjadi agen mini ATM, agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan tarik uang tunai. Juga bisa menjadi agen logistik. Jadi dalam satu aplikasi tuh tadi tuh udah saya jelasin bisa juga nih jadi agen logistik. Jadi kalau ada tetangganya ataupun pembeli yang biasanya mau kirim barang itu bisa ke toko dan si toko bisa cetak resinya. Di MP Store juga menyediakan mini website ataupun online e-commerce ya. Jadi si toko bisa listing tuh produknya. Dia bisa listing produknya dan dijual ke pelanggan dengan cara online. Gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sebenarnya. Kita tahu UMKM di Indonesia itu sangat butuh akses permodalan. Oleh karena itu di aplikasi M-Pestor kita bukakan akses permodalan dan kita udah bekerja sama dengan bank dan kita juga salah satu pioner digital kur di Indonesia. Sehingga toko-toko pengguna aplikasi kami bisa dengan mudah mengakses modal, mengajukan untuk men-scale up bisnisnya. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Menarik nih. Tagline dari MP Store itu kan tumbuh lebih hebat dan yang seperti kita tahu, kalau satu perusahaan itu mau melantai di bursa atau mau IPO, berarti kan ada ekspansi bisnis yang sedang dituju nih, Pak. Nah, boleh dijelaskan kira-kira nih apa saja ekspansi bisnis yang MP Store tuju dalam IPO kali ini? Oke, jadi MP Store kali ini memang tagline-nya tumbuh lebih hebat. So far kita menjalankan bisnis dengan pertumbuhan double digit dan triple digit di every years. Kita akan duplikasi strategi yang sudah kita terapkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dalam IPO kali ini kita akan tambah hub, totalnya akan ada 40 hub di seluruh Jawa dan Bali. Kenapa sih Jawa dan Bali? Karena kita pengen fokusin terlebih dahulu. Saat ini operasional kantor kita itu di Jawa Timur, namun pengguna kita memang tersebar di seluruh Indonesia. Kita tahu toko-toko ini eh, lebih suka, lebih senang bila bertemu langsung dengan salespersonnya karena kita udah implement bagaimana caranya akuisisi dengan digital penetrasi dan sales canvasser penetrasi melalui sales canvasser. Ternyata yang paling efektif dan yang paling loyal itu melalui sales canvasser. Oleh karena itu kita akan bangun hub atau depo. Satu depo itu ada 5 orang canvasser dan 1 orang leader. Jadi totalnya kita akan menambah 200 orang sales canvasser yang mengakuisisi serta mengedukasi. Bahkan di ekosistem yang sudah ada, mereka bisa tambahin lagi. Tadinya yang hanya pakai kasir, oke, ayo daftar kris, ayo kamu tambah modal, seperti itu. Itu adalah rencana plan kita penggunaan dananya untuk menambah hub dan tentunya menambah teknologi di sistem kita. Gitu, Mbak.
Nah, kalau melihat dari jumlah mitra nih Pak, sejauh ini kan sudah ada 500.000 mitra UMKM yang sudah bekerja sama dengan MP Store. Nah, kalau dari data yang ada di Kementerian Koperasi nih, angka tersebut tuh kan sudah mengcover sekitar 5% dari total UMKM di Indonesia. Nah, kira-kira nih Pak, kalau MP Store ini sudah listing nih di bursa nih, dan sahamnya udah ada nih bisa dibeli nih sama smart people nih. Ada atau enggak nih Pak, target mitra UMKM yang mau dicapai oleh MP Store? Oke, target mitra tentunya ada. Jadi saat ini mitra kita udah 500.000 lebih dan dengan adanya ekspansi yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan kali dua, kita akan lipat bahkan bisa kali tiga. M kita di tahun 2024 adalah 1 juta UMKM gitu. Last question nih Pak, pertanyaan terakhir ya, buat smart people nih. Kenapa sih para investor ini harus beli saham dan berinvestasi di saham MP Store? Tentunya kan dari mereka ini, para calon nasabah ini penasaran nih Pak, kira-kira ada di range berapa sih harganya sebelum melantai di bursa? Oke, kenapa investor harus membeli saham dari investor atau dengan kode saham MPIX? Itu simple answer adalah kalau kita compare dengan peers, MP Store adalah perusahaan teknologi dengan EBITDA positif serta pertumbuhan yang dari tahun ke tahunnya itu triple digit, double digit dan triple digit pertumbuhannya. Jadi kita udah bisa melihat dengan comparison dengan perusahaan sejenis, kita adalah perusahaan yang sudah profit. Yang kedua, pertumbuhannya sedang tumbuh-tumbuhnya. Tentunya dengan tagline kita tumbuh lebih hebat. Serta yang ketiga, MP Store perusahaan teknologi yang tidak backed by visi. Jadi kita tidak ada visi dan PI di belakangnya sehingga tidak ada exit strategi di dalamnya. Jadi IPO kita murni untuk mengembangkan bisnis sehingga investor harus tahu bahwa IPO kali ini bukan untuk exit tapi untuk tumbuh lebih hebat. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasan mengenai MP Store. Dan juga terima kasih Smart People sudah menonton RHB Smart Talk View from the Top bersama Pak Abdul Muiz dari MP Store di episode kali ini. Semoga informasi yang disampaikan di episode kali ini dapat memberikan insight sebelum Anda bertransaksi ataupun berinvestasi saham di RHB Sekuritas Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.